Selamat datang di Cerita Bebas Channel. Selamat datang pada para pecinta cerita horor dan cerita misteri. Kembali, di video kali ini saya akan membawakan sebuah kisah legenda tentang Nyi Roro Kidul, bukanlah Ratu Kidul. Kisah ini atau legenda ini diceritakan oleh seseorang yang bernama Prayitno Ramlan, yang diambil dari sebuah media online Kompasiana.com. Dalam cerita ini atau dalam kisah ini akan disebutkan namanya sebagai Pray. Setelah menonton acara di salah satu TV tentang lukisan sosok Nyi Roro Kidul karya Pak Basuki Abdullah pada awal bulan ini, Pray atau Prayitno Ramlan tertarik menulis sebagai hiburan dan menambah wawasan tentang sosok mistis ini karena terkait dengan salah satu keluarga. Meski sangat dikenal masyarakat, namun tak banyak yang tahu bahwa ada perbedaan antara dua tokoh itu, Kanjeng Ratu Kidul dan Nyi Roro Kidul. Selama ini banyak orang menyebutkan bahwa nama lain dari Nyi Roro Kidul adalah Kanjeng Ratu Kidul. Persepsi ini keliru. Ratu Kidul adalah makhluk halus penghuni pantai selatan yang sudah bersemayam sejak ribuan tahun. Sedangkan Nyi Roro Kidul adalah manusia biasa, seorang putri dari kerajaan Pajajaran, putri Prabu Siliwangi yang gemar tapa brata di pantai Ngeliyep, Malang, hingga akhirnya keinginannya untuk hidup abadi berhasil. Dia berubah menjadi makhluk halus yang menguasai kerajaan makhluk halus di Laut Selatan Jawa. Dalam kisah Jawa disebutkan ketika Panembahan Senopati melakukan tapa brata di Parangkusumo, Jogja, beliau ditemui oleh Kanjeng Ratu Kidul, bukan Nyi Roro Kidul. Kanjeng Ratu Kidul kemudian yang memiliki hubungan dengan para raja kerajaan Mataram hingga para sultan di Kesultanan Jogja. Menurut kepercayaan Jawa, Ratu Kidul merupakan pasangan spiritual para sultan dari Mataram dan Jogja, dimulai dari Panembahan Senopati. Namun, kini ia dipandang sebagai ibu spiritual para Sultan Jogja maupun Susuhunan Surakarta. Kedudukannya berhubungan antara Merapi, Keraton, dan Laut Selatan yang berpusat di Kesultanan Solo dan Yogyakarta. Salah satu keluarga Pray dari pihak perempuan beberapa tahun lalu saat berusia 23 tahun masih kuliah, mendadak terbuka mata batinnya. Dia dapat melihat alam gaib. Ceritanya seram-seram, bisa lihat kodam isi keris yang seperti raksasa, bisa lihat makhluk halus bermacam-macam bentuknya. Tapi yang ngeri, di suatu hari dia bertemu ruh wanita yang berbentuk manusia. Rambutnya acak-acakan, bajunya rombeng, dan mukanya berkutil serta berlendir. Dia menangis, katanya lapar, sakit, dingin. Karena bisa komunikasi, ruh penasaran itu mengaku kalau dia bunuh diri. Setelah didoakan, ruh itu menyembah dan masuk ke pohon tempat dia gantung diri. Karena terus terganggu bertemu makhluk yang aneh-aneh, dari sebuah info, Pak Pray membawanya kepada seorang kiai yang sakti di lereng Gunung Ciremai untuk minta tolong ditutup penglihatan gaibnya itu. Di sana diberitahu bahwa ada lapisan gaib
yang membuka mata gaibnya. Bahkan kata Kiai, dia punya nama gaibnya, Ratu Ayu Delifah. Menurutnya, Ratu Ayu Delifah ini keturunan ketujuh dari Kanjeng Ratu Amanah, nama lain dari Kanjeng Ratu Kidul. Kiai tanya, apa istri Pak Prai ada keturunan dari Keraton Jogja? Betul, Uti istrinya Pak Prai berasal dari Jogja, dari dua sisi, keturunan Hamengkubuwono II dan Hamengkubuwono ke-6. Nah, betul kata Kiai, Ratu Delifah ini keturunan gaib ke-7 dari Kanjeng Ratu Amanah. Dalam proses penutupan itu dilakukan upacara di rumah sang Kiai yang memiliki nama lengkap Raden Rasmaya Satria Sakembaran atau biasa dipanggil Romo ini. Di sana juga hadir sekitar 150 kiai lainnya, murid Romo dari Jawa Barat yang punya pesantren juga datang. Mereka semua memakai gamis dan bersorban, terus melantunkan salawat. Ratu Ayu Delifah yang harus pakai kain dan kebaya hijau dipanggil ke muka Romo yang duduk di muka para kiai yang duduk di bawah. Di sebelahnya ada kursi kosong. Menurut Ratu Delifah, di kursi itu ada sosok gaib, wanita cantik berpakaian seperti wayang dengan mahkota. Matanya mencorong tapi mulutnya tersenyum. Dan ternyata itu Kanjeng Ratu Amanah, nama lain dari Ratu Kidul. Menurut Ayu, mukanya cantik, mirip seperti Cintami Atmanegara. Kepala Ayu dielus dan diberi air putih. Sejak itulah mata gaib keluarga Prai itu tertutup. Alhamdulillah. Beberapa bulan kemudian sang Kiai meninggal dunia, dan suatu malam membangunkan Ratu Ayu Delifah, mengajari zikir dan memberi pesan agar menuruti apa kata Pak Prai dan Uti, istrinya. Kesimpulannya, kalau mau bunuh diri, mikir lagi, akan sengsara dan menderita di tempat dia bunuh diri, bahkan sampai kiamat. Kalau ingat yang pada ngebom bunuh diri bagaimana ya? Mungkin sedang menangis karena menyesal. Ingat, penyesalan selalu di belakang, tidak pernah di depan. Makanya, jangan mau kalau dikomporin orang dan diminta ngebom dengan dijanjikan masuk surga dan dijemput bidadari. Karena ini cerita persoalan gaib, ya biarlah seperti itu. Hanya mereka-mereka yang mendapat hidayah Allah bisa mengetahuinya. Pak Prai juga hanya menjalani dan menulis. Sisi lain yang menarik dari tulisan ini bahwa wajah Kanjeng Ratu Kidul itu ternyata cantik mirip Cintami Atmanegara. Maaf buat pemirsa kalau dalam cerita ini ada kekeliruan. Tulisan ini atau cerita ini dinukil dari karya tulisnya Prayitno Ramlan di media online Kompasiana.com. Semoga ada hikmah yang bisa kita tarik dari kisah ini, dan semoga Anda terhibur. Terima kasih.